Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meskipun pagoda putih bersih adalah jenis tulang di alam, itu berkilau dan tembus pandang seperti batu giok. Kedua tubuh pagoda itu mulai menyatu, area di mana mereka melakukan kontak menjadi putih seperti batu giok halus. Mereka menjadi agak kental, dan kemudian mereka akhirnya bergabung bersama. Jenis transformasi ini lambat tetapi tegas. Meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, mereka masih digabungkan menjadi satu. Ada jenis hubungan naluriah antara dua badan pagoda yang membuat mereka sangat dekat. Semuanya menuju ke arah yang baik. Namun, separuh emas hitam, roda reinkarnasi, Zhang 6 tubuh emas, dan yang lainnya masih ada. Bagaimana mereka bisa menonton dengan tenang dari samping? Mereka pasti akan mengganggu proses ini. Mereka semua mengambil tindakan secara terpisah. Pagoda kecil itu menjadi khawatir. Itu melantunkan beberapa kitab suci. Tubuh pagoda mengalir dengan cahaya yang berharga, dan kemudian sejumlah besar simbol terbang di dalamnya. Itu menyerap tubuh pagoda yang telah digenggam oleh Taoist Yin yang begitu lama dan meningkatkan kecepatan peleburan. Dewa Willow secara alami menawarkan dukungan dan melawan orang-orang ini. Perang kacau yang tak tertandingi segera pecah. Roda reinkarnasi bergerak. Hamparan kabut mengalir menuju Dewa Willow. Ini adalah energi hidup dan mati yang bisa mengirim seseorang ke reinkarnasi. Itu aneh dan kuat. Di atas Dewa Willow, pohon kecil itu berkilauan dan tembus pandang. Itu mulai menetralkan kabut dan menyebabkannya menyebar, mencegahnya mencapai tubuh Dewa Willow. Kemudian, pemilik roda reinkarnasi tampaknya tidak terburu-buru untuk menyerang. Ia melantunkan sutra, dan kemudian di dalam telapak tangan dan jari-jarinya, 6 jenis hukum alam menjadi samar-samar terlihat. Seolah-olah mereka membuka langit saat mereka meletus bersama. 6 garis cahaya ilahi itu mencengangkan sampai-sampai orang lain mulai terkesiap. Mereka semua menyingkir karena takut terjebak di dalam. Sayang sekali itu rusak dan bukan 6 misteri mendalam Dao yang sebenarnya. Dewa Willow terkejut pada awalnya, tetapi kemudian menjadi tenang lagi. Tangannya membentuk jejak, dan kemudian di depan jika muncul kunpeng emas. Itu meletus dengan cahaya keemasan yang cemerlang sebelum bergegas untuk menghancurkan hukum alam itu. Qi. Energi pedang tersapu. 5 elemen tubuh magis immortal Heavenly Dewa tiba lagi. Di antara mereka, tubuh magis elemen logam memegang pedang platinum di tangannya yang menerangi langit. Ketika diretas, energi pedang mengiris ke langit. Sial! Dewa Willow melepaskan telapak tangan ke arah luar. Itu dengan cepat membesar dan bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Ketika mendarat di pedang itu, tubuh pedang platinum bergetar hebat dan sejumlah besar simbol energi pedang dilenyapkan. Pancarannya menjadi redup. Black Golden Sparrow berteriak. Seluruh tubuhnya bersinar terang. Ratusan hingga ribuan bulu hitam terbang keluar. Itu adalah roh paling kuat yang dihasilkan oleh dunia ini, sebuah eksistensi yang dihasilkan oleh emas esensi. Bulunya secara alami sangat tajam. Dalam suara dentang, jejak Dao muncul di sekitar lingkungan Dewa Willow, menghancurkan semua bulu hitam ini. Pada saat itu, Dewa Willow menghadapi beberapa ahli dan bertemu semua orang secara langsung, menyebabkan energi pertempuran tempat ini melonjak ke surga. Itu bahkan mengguncang dunia di luar wilayah ini, meninggalkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Jika itu adalah keberadaan lain di tempatnya, mereka akan jatuh sejak lama. Bagaimanapun, itu menghadapi beberapa raksasa secara bersamaan. Sial! Suara dering bel yang jernih dan dingin turun dari surga ke-9. Lonceng besar ditutupi simbol,
dan mereka berkilau cemerlang saat ditekan ke bawah. Ini adalah ancaman yang sangat hebat. Sosok yang tidak jelas berdiri di atas bel. Matanya dalam, tetapi ketika mereka membuka dan menutup, cahaya ilahi yang tajam menyembur seperti listrik. Jelas bahwa itu akan melepaskan serangan yang kuat. Baru saja, Dewa Willow telah mencuri makanan dari mulut harimau, merebut 2 pagoda berlapis dari bagian dalam bel. Bagaimana itu bisa memiliki niat baik terhadap Dewa Willow sekarang? Individu ini sangat kuat, membuat beberapa raksasa merasa menahan rasa takut. Ketika mereka melihat betapa kuat dan ganasnya itu, beberapa dari mereka mundur dan memilih untuk menonton pertempuran untuk saat ini sebagai gantinya. Huala! Di atas kepala Dewa Willow, sebuah pohon kecil setinggi 1 kaki bersinar. Itu hijau zamrud dan penuh dengan kelembaban. Itu menjangkau ratusan hingga ribuan cabang untuk menghadapi lonceng besar. Hong! Pada saat ini, yang berdering bukanlah suara bel yang jelas dan merdu, melainkan ledakan yang menggelegar. Keduanya bertabrakan dengan intens, seolah-olah banjir besar melonjak ke langit. Ratusan hingga ribuan cabang menghantam tubuh lonceng. Ini adalah konfrontasi kekuasaan yang ganas. Mereka seperti tombak ilahi hijau yang tak terhitung jumlahnya. Pancaran api meletus dan suara kengkiang memenuhi udara. Indentasi muncul di bel satu demi satu. Semua orang mulai gemetar dalam hati. Itu adalah harta karun tertinggi yang legendaris, namun dipukul sampai berakhir seperti itu. Orang bisa melihat betapa menakutkannya artefak magis, pohon kecil itu. Itu benar-benar bisa menghadapi lonceng berharga yang tak tertandingi. Simbol muncul di badan lonceng, dan suara kitab suci terdengar sampai akhir. Depresi terus-menerus bangkit kembali, mengembalikannya ke keadaan semula. Itu tidak dihancurkan. Pada saat yang sama, bel besar mengeluarkan suara yang panjang dan berlarut-larut. Riak menyebar keluar satu demi satu. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada pedang surgawi dan bisa meretas bintang-bintang di luar wilayah ini. Namun, ketika mereka mendarat di cabang Willow itu, mereka tidak membawa hasil seperti yang diharapkan semua orang. Pohon kecil itu bergoyang. Ratusan hingga ribuan cabang mundur. Setiap satu dari mereka bersinar sangat terang sehingga hampir transparan. Pohon kecil setinggi 1 inci tergantung di atas kepala Dewa Willow. Itu melonjak dengan vitalitas dan melepaskan energi kacau. Tampaknya terukir dalam kehampaan. Cahaya abadi terus menyebar darinya untuk menahan fluktuasi bel. Apakah ini harta karun tertinggi yang sebanding dengan lonceng besar? Semua orang menjadi takut. Cahaya gelap berkedip. Black Gold Sparrow berteriak. Itu mengepakkan sayapnya, membawa energi kacau saat ia bergegas menuju pagoda kecil. Sementara itu, yang lain juga mengambil tindakan. Ketika mereka melihat bahwa salah satu yang memiliki akar spiritual pertama telah menghentikan Dewa Willow, beberapa raksasa mengambil tindakan bersama untuk merebut tubuh pagoda putih bersih. Pagoda kecil itu berteriak, "Saya hampir sampai, bantu saya menghentikan mereka." Ketika momen paling kritis ini tercapai, ia tidak bisa melarikan diri atau menghindar. Itu hanya bisa menangguhkan dirinya di lokasi aslinya, jadi itu dalam bahaya yang ekstrim. Sebuah weng terdengar. Pohon kecil setinggi kaki itu terbang. Cabang hijau zamrud lembut dan berputar-putar dengan cahaya cemerlang. Itu turun, melindungi pagoda kecil di dalamnya. Semua orang tercengang. Dewa Willow saat ini sedang berhadapan dengan lonceng besar dan tuannya, namun ia memutuskan untuk meninggalkan harta tertingginya. Ini benar-benar jenis kepercayaan diri yang besar, tetapi itu pasti akan dalam bahaya sekarang. Seperti yang diharapkan, bel besar yang berdering tanpa henti mulai membesar dengan cepat. Itu ditekan turun dari surga. Selain itu, tepat pada saat ini,
sosok yang tidak jelas di bel duduk. Itu mengaktifkan bel agar bertabrakan dengan Dewa Willow. Suara badai besar meletus, suara yang ditimbulkan oleh simbol-simbol. Seluruh dunia ini runtuh. Matahari dan bulan mulai bergetar bolak-balik. Lonceng itu tumbuh semakin besar. Cahaya warna-warni meletus, mengelilingi tempat ini. Itu berubah menjadi wilayah isolasi yang hebat, menjebak Dewa Willow di dalam dirinya sendiri. Apakah akan ada hasilnya? Banyak orang berteriak keheranan. Pada saat yang sama, mereka menggigil, mendesah kagum dalam hati terhadap bagaimana mereka menentang pemilik lonceng besar itu. Mereka semua merasa takut terhadap individu ini. Lonceng besar turun, sepenuhnya mengelilingi Dewa Willow. Itu melepaskan semua jenis cahaya simbol dan memulai proses penyempurnaan untuk membunuh Dewa Willow. Itu melepaskan fluktuasi yang menakutkan dan mengguncang alam bawah. Semua orang bisa dengan jelas merasakan betapa hebatnya bel itu. Hamparan tulisan suci muncul di permukaan lonceng. Itu akan memurnikan Dewa Willow. Begitu seseorang dikelilingi oleh bel ini, semua akan jatuh tanpa kecuali. Namun, kali ini, pengecualian muncul. Sebuah kekuatan misterius beredar di dalam bel. Sosok di dalamnya begitu terang dan gemerlap sehingga bahkan dinding lonceng ini hampir menjadi transparan. Sebuah kekuatan abadi meletus. Sial! Semua orang sangat terkejut. Mereka bisa melihat jejak telapak tangan muncul satu demi satu di dinding lonceng. Dewa Willow mengacungkan telapak tangannya di permukaannya, dan kekuatan ilahi yang dilepaskannya tidak ada bandingannya. Nyanyian kitab suci dan kurban bel yang dilepaskan segera terputus. Tubuh lonceng terus berubah bentuk. Ada jejak telapak tangan dan sidik jari di mana-mana. Seolah-olah dindingnya mulai menjadi lunak. Ini adalah harta karun tertinggi yang terbang keluar dari area misterius. Mungkinkah itu akan dihancurkan? Ada beberapa yang sangat bingung. Di alam yang lebih tinggi, ada ras yang tak terhitung jumlahnya, tetapi jutaan dan jutaan makhluk ini hanya menempati 1/10 dari alam yang lebih tinggi dan tak terbatas. Area misterius menempati 90% dari alam yang lebih tinggi, dan sangat sulit bagi siapapun untuk menginjakkan kaki di dalamnya. Bertahun-tahun yang lalu, bel ini terbang keluar dari daerah misterius itu. Ada terlalu banyak misteri dan hal-hal yang tidak diketahui tentangnya. Ada 2 karakter di tubuh lonceng ini yang mengandung arti Dao. Yang satu, tidak ada, dan yang lainnya terlalu tidak jelas untuk dilihat. Baiklah, yang hebat ini telah pulih. Dengan teriakan keras, pagoda kecil itu bergegas. Itu melonjak dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya dan bergetar bebas dari beberapa raksasa. Pada saat yang sama, pohon kecil di atasnya mulai bergoyang juga. Permukaan hijaunya berubah menjadi emas dan berkembang dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Kemudian, cabang-cabang bergegas ke segala arah untuk menyerang di mana-mana. Pohon emas setinggi inci meletus dengan simbol tak berujung. Tempat ini meletus menjadi kekacauan. Sementara itu, lonceng besar diledakkan ke samping oleh Dewa Willow, membebaskan dirinya sendiri. Ia memanggil pohon kecil itu, dan ia mulai menggantungkan dirinya di atas kepalanya sekali lagi. Pada saat itu, situasinya dengan cepat berubah. Black Gold Sparrow, karena kamu berani mengejar tubuh asliku, lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Pagoda kecil itu berteriak. Tubuhnya melepaskan simbol dan mengejar Black Gold Sparrow dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dasar pagoda itu kosong seperti mulut. Tiba-tiba mulai mengejar dan merobek Black Gold Sparrow dengan suara kenci-kenci. Ini membuat semua orang tercengang. Setelah pagoda kecil itu bergabung dengan 2 tubuhnya yang berlapis, itu benar-benar menjadi kuat. Itu memiliki kecepatan ekstrim dan ruang terkontrol. Tidak peduli bagaimana Black Gold Sparrow melawan, selalu dikepung lagi.
Suara Wu bergetar di langit. Black Gold Sparrow sangat marah. Ia melakukan segala cara untuk melawan, tetapi pada akhirnya tetap saja tidak cocok dengan pagoda kecil itu. Selain itu bahkan tidak bisa melarikan diri. Ini dengan keras mengepakkan sayapnya. Satu kepakan sayapnya bisa langsung membawanya keluar wilayah ini, namun saat ini, seolah-olah telah tenggelam ke dalam rawa. Ini adalah kekuatan pagoda kecil, pembatasan ruang. Itu mengikat Black Gold Sparrow dan terus mengejarnya sambil menggigit dengan panik. Para raksasa tercengang. Apakah ini masih sebuah pagoda? Pagoda kecil itu berpesta di atasnya. Bulu-bulu hitam beterbangan di mana-mana saat suara Kengqiang terdengar terus-menerus. Kita harus tahu bahwa roh ini lahir dari biji emas hitam, jadi bulunya dan material lainnya semuanya adalah material divine yang luar biasa. Untuk pagoda kecil yang tergila-gila dengan materi ilahi, ini hanyalah hadiah yang luar biasa. Segera setelah itu, setengah dari Black Gold Sparrow dimakan, dan sebagian besar bulunya rontok. Tubuhnya hitam pekat, membuatnya marah dan terhina. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Ketika Dewa Willow melihat pemandangan ini dari sisi lain, ia merasa bebas dari kekhawatiran. Itu meletus dengan kekuatan ilahi yang tiada bandingnya. Lonceng besar itu ditekan. Itu langsung diledakkan oleh jejak magis yang tak tertandingi yang terbuat dari satu tangan yang menunjuk ke langit dan satu tangan yang menunjuk ke bumi yang besar. Fluktuasi lonceng melonjak seperti tsunami. Sementara itu, keberadaan di atas bel melonjak. Itu juga mengalami tekanan yang luar biasa. Lengan bajunya berubah menjadi abu dan tubuhnya bergetar. Ekspresinya langsung berubah. Dari perspektif tertentu, lonceng ini bahkan lebih penting daripada raksasa. Asal-usulnya misterius dan kekuatannya tak tertandingi. Sulit untuk dihancurkan dan dikenal sebagai harta tertinggi. Jika diperingkatkan di senjata paling kuat di alam yang lebih tinggi, itu setidaknya akan berada dalam 3 besar. Master Sekte Barat dibantai. Seluruh tubuhnya berwarna emas saat menjangkau 1000 tangan. Mereka semua bergerak, membentuk tubuh emas 1000 tangan. Adegan ini terlalu menakutkan. Tubuh Dewa Willow bersinar. Cabang Willow emas melonjak untuk menahannya. Itu membentuk 1000 rantai keteraturan ilahi dan meletus dengan cahaya tak berujung. Itu membuat sang 6 tubuh emas mundur-mundur. Di langit di atas dan di bumi di bawah, akulah satu-satunya penguasa. Guru Sekte Barat melantunkan pidato yang sebenarnya. Satu tangan menunjuk ke langit dan satu lagi ke bumi, membentuk jejak magis yang paling kuat. Itu mirip dengan jejak tak tertandingi yang dibentuk Dewa Willow belum lama ini. Hong! Dewa Willow mengambil tindakan. Gerakan tangan serupa, tetapi dao agung berbeda. Kedua individu saling berhadapan dengan kekuatan besar. Tubuh emas Master Sekte Barat menjadi redup, dan dia mulai terhuyung mundur. Ci! Garis cahaya pedang berdesir. Pakar berkuda sapi itu menebas dengan pedang abadinya. Serangan ini sangat menakutkan, mengandung kekuatan ilahi yang besar saat diretas. Sial! Jari-jari Dewa Willow bergerak. Mereka seperti 10 pelangi yang menembus bulan. Pelangi ilahi itu cemerlang dan gemerlap saat terjalin dengan pedang abadi. Dengan suara kiang, jari-jari putih bersih Dewa Willow menghantam ujung pedang. Sebuah nik tiba-tiba muncul di artefak magis yang kacau ini. Semua orang tercengang. Mereka tahu bahwa pedang ini berada di peringkat ke-11 dalam senjata dari alam yang lebih tinggi. Sapi hijau meraung keras. Ia menerima gelombang kejut dari serangan ini yang menyebabkan salah satu tanduknya hancur berantakan. Jika bukan karena ahli paruh baya yang menungganginya melakukan semua yang dia bisa untuk bertahan, lembu hijau itu pasti akan hancur berantakan. Semua orang terkejut. Selama rangkaian konfrontasi ini, keberanian Dewa Willow tak tertandingi.
itu terus-menerus menghancurkan 3 ahli hebat. Itu memiliki sikap yang tiada bandingnya berdiri di atas surga ke-9. Orang keempat menyerang. Daun-daun di sekitar Dewa Willow berkibar-kibar. Daun Willow yang tak berujung berubah menjadi bilah ilahi yang bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Mereka seperti bintang saat mereka berkedip-kedip dan diretas. Ah, orang itu berteriak keras. Dia tidak seberuntung itu. Ruang di antara alisnya tertembus, menyebabkannya mati di tempat. Di sisi lain, Black Gold Sparrow berteriak keras. Setelah separuh tubuhnya dilahap oleh pagoda kecil itu, separuh sisanya ingin bergegas keluar dan melarikan diri dari tempat ini. Dewa Willow mengulurkan jari, dan kemudian seberkas cahaya ilahi terbang keluar. Dengan suara pewu, itu hancur berkeping-keping di udara. Fragmen emas hitam berserakan ke bawah, menyebabkan pagoda kecil itu menangis kesakitan terus-menerus, merasa bahwa itu benar-benar sia-sia. Ki. Dewa surgawi abadi muncul lagi. Pada akhirnya, Dewa Willow mengambil inisiatif untuk menghadapinya secara langsung, dan kedua belah pihak dengan cepat menyilangkan pedang. Kemudian, jari-jari dan telapak tangan Dewa Willow terbang melewatinya, dan dengan suara pewu, sebuah kepala terbang keluar. Satu lagi dari 5 elemen tubuh Immortal Heavenly Dewa terbunuh. Dewa surgawi abadi sangat ketakutan sekarang. Itu berbalik dan segera melarikan diri. Ia tidak ingin hidupnya berakhir di sini. Pohon anggur ilahi emas muncul yang berakar di kehampaan. Itu meringkuk di sekitar Dewa Willow dan meletus dengan energi Dao Agung. Semua orang tercengang. The Sun God Vine tiba-tiba tiba juga. Ini adalah sosok yang sangat kuat dari alam yang lebih tinggi, namun pada akhirnya, itu bukan pertandingan Dewa Willow. Dengan lambaian telapak tangan putih berkilau Dewa Willow, pohon anggur emas itu patah dengan suara pewu. Jeritan menyedihkan terdengar. The Sun God Vine mundur dan langsung kembali ke alam yang lebih tinggi. Ketika Dewa Willow menyerang, keberaniannya tak tertandingi. Sosok tidak jelas yang berdiri di atas bel besar misterius itu berdiri. Ketika mengangkat tangannya, simbol menutupi kekosongan. Spanduk formasi berkibar. Hong! Segera setelah itu, energi kacau di sekitarnya melonjak. Formasi besar yang tak terbatas muncul, menekan langit dan bumi. Pada saat yang sama, 2 raksasa juga mengambil tindakan. Mereka membawa spanduk formasi untuk melengkapi formasi ini. Mereka ingin menjebak Dewa Willow dan membunuhnya di sini. Formasi pembunuhan keempat. Pagoda kecil itu berteriak keheranan. Dewa Willow membuka area dalam kehampaan. Sebuah gerbang primordial kabur muncul untuk melawan kekuatan formasi pembunuhan keempat. Semuanya, tolong kembali ke alam yang lebih tinggi. Tidak perlu bagiku untuk mengirimmu pergi lagi. Dewa Willow berkata. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.